Namaku Sari, usiaku 27 tahun. Aku sudah menikah. Suamiku bernama Cipto. Kami sudah menikah 4 tahun tapi belum diberi momongan. Kami berdua sama-sama sibuk bekerja. Aku dan suamiku seorang karyawan di perusahaan swasta. Rumah tangga kita awalnya harmonis, tapi kini mulai terasa asing. Keluarga Cipto berharap segera memiliki cucu, karena Cipto adalah anak tunggal dari keluarga mereka. Ibunya mulai ikut campur urusan keluarga kami. Cipto yang awalnya selalu membelaku, kini mulai terasa berubah sikapnya. Jujur aku merasa tertekan dengan kondisi saat ini. Aku takut kehilangannya. Aku sangat mencintai Cipto. Aku sudah berusaha untuk segera hamil, tapi selalu gagal. Sampai di suatu hari tak sengaja aku bertemu Rini. Rini adalah teman kuliahku dulu. Beberapa hari ini, Rini mulai bekerja bersamaku. Kami saling bercerita saat jam istirahat, membahas tentang hal-hal yang terlewatkan dulu, dan saling cerita kehidupan saat ini. Rini hidup bahagia sekarang, suami yang mapan dan mempunyai 2 anak. Jujur aku iri mendengar kondisi Rini saat ini. Aku pun bercerita tentang kehidupanku. Rini ikut prihatin dengan kondisiku. Dia memberikan semangat untuk perjuanganku. Dia juga memberikanku solusi. Rini menyuruhku untuk datang ke sebuah tempat. Dia bercerita, kakak sepupunya mengalami kisah sepertiku. Tapi kini kakaknya memiliki 2 orang anak. Mendengar ceritanya, aku merasa senang tapi juga ragu. Aku orang yang tak percaya tentang pengobatan alternatif. Buatku berobat itu ya di dokter. Tapi aku sampai di suatu titik yang menyedihkan. Aku mendengar bahwa Ibu Cipto menyuruh kita pisah. Aku sangat kecewa mendengar semua itu. Tanpa banyak pertimbangan, aku langsung pergi ke alamat yang diberikan Rini. Tempatnya sangat jauh, jauh dari keramaian, berada di lereng gunung. Dalam hati aku sangat takut. Tapi aku lebih takut kehilangan suamiku. Akhirnya aku sampai di sebuah rumah tua di ujung jalan. Tapi aku kembali ragu untuk turun dari mobil karena tempatnya sangat menyeramkan. Sebuah rumah kayu yang dikelilingi pohon singkong dan rimbunan pohon bambu di sekelilingnya. Tapi aku sudah sampai di sini. Aku kuatkan tekadku dan aku turun. Aku berjalan menuju rumah kayu itu. Di depan rumah aku mengucapkan salam dan memanggil-manggil orang dari luar. Tak lama terdengar sahut jawaban dari dalam. Terlihat seorang laki-laki tua membuka pintu. "Cari siapa ya, Neng?" tanya orang tua itu. "Maaf Pak, apa benar ini rumah Mbah Daus?" tanyaku balik. "Iya benar, aku Mbah Daus," ucapnya. "Ada keperluan apa kesini?" tanyanya. "Ini Mbah, saya ada keperluan. Mau minta tolong," jawabku. "Mari Neng sini masuk," ungkapnya. Sebari dia kembali masuk ke dalam. Aku pun mengikutinya masuk. Di dalam rumahnya sangat sederhana. Hanya ada ruangan yang terdapat meja hitam. Di atasnya terdapat pernak-pernik perdukunan, tempat dupa, baskom berisi air dan bunga, dan dindingnya tergantung beberapa keris. "Silakan duduk Neng," ungkapnya sembari dia duduk. Aku pun duduk di depannya yang terhalang meja. "Nama kamu siapa? Ada keperluan apa kesini?" tanyanya. "Namaku Sari Mbah, saya kesini mau minta tolong. Saya sudah menikah 4 tahun tapi belum diberi momongan," jawabku. "Oh, soal momongan," ucapnya. "Sebentar ya." Dia pun berdiri dan mengambil keris di dinding. Dia kembali duduk, sambil mulutnya komat kamit, membakar dupa. Keris itu dicabut dan ditusukkan ke air. Dia nampak serius, melihat ke dalam baskom penuh air itu. Setelah beberapa saat, dia mengakhiri semuanya dan menatapku. "Apa benar kamu pernah meninggalkan seseorang?" tanyanya. "Dan kamu pernah janji akan setia kepadanya?" imbuhnya. "Iya Mbah," jawabku lirih. Dia hanya tersenyum tipis memandangku. Mendengar penuturannya, aku mulai penasaran dan gelisah. "Maaf Mbah, sebenarnya saya kenapa?" tanyaku. "Ini soal masalah di masa lalumu," jawabnya. "Apa saya bisa ditolong?" jawabku sedikit takut. Dia mengerutkan keningnya sambil berpikir. "Resiko sangat besar, taruhannya diriku."
Ucapnya. Aku pun kaget. Apa seberat itu masalahnya? Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tolong saya. Ucapku memohon. Aku tak bisa janji berhasil tapi aku akan usahakan. Ucapnya. Terima kasih, Mbah. Sahutku. Tapi ada syaratnya, dan syaratnya berat, imbuhnya. Apapun syaratnya akan saya usahakan, Mbah. Berapapun harganya saya akan bayar. Selama ini berhasil. Ucapku semangat. Baiklah, jawabnya. Malam ini kamu jangan pulang. Kita akan adakan ritual. Ucapnya. Awalnya aku ragu. Tapi aku menyanggupinya. Demi suamiku, aku akan lakukan apapun. Dia memberiku sebuah kertas. Aku disuruh membaca dan menghafalkan tulisannya. Lalu dia menyuruhku duduk bersila dan memejamkan mata. Mengucapkan mantra tadi 1000 kali tanpa putus. Aku pun memulai mengikuti instruksinya. Terus baca, sampai aku menyudahinya. Ucapnya, aku hanya mengangguk dan terus membacanya. Aku terus membacanya sampai aku terasa lelah. Ini sudah lama sekali, sudah berjam-jam. Tiba-tiba dia menyuruhku menghentikannya. Berhentilah dan perlahan buka matamu. Ucapnya. Aku pun mulai membuka mataku. Rasanya sedikit pusing dan lelah, minumlah ini. Ucapnya sambil memberikan air di gelas. Aku pun meminumnya. Rasanya segar sekali. Setelah beberapa saat dia memberikanku kain putih. Gantilah pakaianmu dengan ini, setelah selesai keluarlah. Aku menunggumu di luar. Ucapnya sembari berdiri. Dia pun berjalan keluar rumah. Aku mulai menganti bajuku. Saat keluar rumah aku sedikit kaget. Ternyata hari sudah malam. Ternyata aku sudah lama sekali di sini. Mbah Daus memanggilku, menyuruhku mendekat kepadanya. Di dekatnya ada sebuah gentong air berisi air dan bunga. Ada sebuah bangku panjang mirip tempat tidur. Duduklah di sini. Ucapnya. Aku pun mengikuti perintahnya. Aku akan mengguyurmu dengan air ini. Di guyuran 1-3 buka matamu. Bacalah mantra tadi. Setelah guyuran keempat dan seterusnya pejamkan mata. Dan terus baca mantra tadi. Sampai aku menyuruh berhenti. Ucapnya. Aku pun mengangguk mengiyakan arahannya. Ingat apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasa. Jangan melawan atau memberontak. Taruhannya kita berdua. Ucapnya tegas, aku pun kembali mengangguk. Mbah Daus memulai ritualnya, mengguyur air. Dari atas kepalaku, aku pun mengikuti arahannya. Badanku terasa dingin, semakin air diguyurkan semakin aku merasa menggigil. Entah sudah berapa belas kali air itu diguyurkan, aku benar-benar merasa sangat kedinginan. Bukalah matamu perlahan. Ucapnya. Aku pun mengikutinya dengan kondisi tubuh menggigil. Astaga! Betapa terkejutnya aku. Setelah aku buka mataku, aku melihat suamiku di depanku. Tiba-tiba aku merasa sangat kangen kepadanya. Aku pun segera memeluknya untuk mengurangi rasa dinginku. Suamiku hanya diam, tak berbicara sedikit pun. Aku yang sedikit merasa aneh tapi tak kuhiraukan, aku sudah tak kuat menahan rasa dingin ini. Di situ dia memintaku melakukan kewajibanku. Aku segera melakukannya. Karena aku juga sangat menginginkannya. Di atas kursi panjang dan diterangi cahaya bulan dan bintang, aku menunaikan kewajibanku. Malam ini dia sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia sangat kuat dan agresif sekali. Aku kewalahan mengimbanginya. Bahkan aku merasa sangat lemah tak berdaya. Tapi dia tak mau menyelesaikan tugasnya. Akhirnya aku tak sadarkan diri. Aku terbangun sudah siang. Aku terbangun di depan meja praktik Mbah Daus. Aku sangat bingung, kenapa aku di sini? Dan badanku sangat lemah sekali. Serasa rontok tulang-tulangku. Aku tak mengingat apa-apa tentang kejadian semalam. Tak lama Mbah Daus masuk ke dalam. Sudah bangun ya? Ucapnya. Kalau mau pulang, silakan, semua sudah dijalankan. Imbuhnya. Aku masih merasa bingung, aku sudah berpakaian lengkap kembali, tapi aku ingat aku pakai kain putih. Apa aku mimpi ya? Pikirku. Aku pun langsung pulang. Tak lupa aku menanyakan ke Mbah Daus, berapa aku harus membayarnya? Tapi Mbah Daus bilang,
Nanti saja saat dia memasang pagar diri dan rumahku. 7 hari lagi dia akan datang ke rumahku katanya. Aku yang masih merasa bingung, langsung bergegas pulang. Setibanya aku di rumah, tak ada siapapun karena suamiku sedang dinas. Aku pun mandi dan kembali tidur karena badanku sangat lemah. Keesokan harinya aku kembali bekerja seperti biasa, sampailah di hari ke-7. Tapi tak ada kabar apapun. Bagaimana cara Mbah Daus datang? Aku saja tidak memberikan alamatku. Setibanya aku di rumah, aku mendapat pesan dari suamiku. Dia bilang tidak pulang malam ini. Karena masih ada tugas di luar kota, aku pun langsung mandi. Sekitar jam 8, pintu rumah ada yang mengetok. Aku pun membuka pintu. Betapa terkejutnya aku, ternyata itu Mbah Daus. Aku pun menyuruhnya masuk. Aku tak habis pikir kok dia tahu rumahku. Dia memintaku keliling dalam rumahku. Aku pun mengajaknya memeriksa semua ruangan. Tiba-tiba dia tersentak saat memasuki kamar utamaku. Tangannya mengepal seolah menahan sesuatu. Dan akhirnya dia menunjukkan kepadaku sebuah batu hitam yang di dalamnya ada bentuk ular. Aku pun kaget melihatnya. Aku pun masuk ke kamar dan mengecek semua sudut. Baju mana yang membuatmu paling spesial di depan suamimu? Ucapnya. Dengan perasaan malu, aku mengeluarkan lingerie warna merah. Mbah Daus pun sesaat terdiam. Setelah ini pakailah ini, dan duduk bersila baca mantra kemarin 100 kali. Ucapnya. Aku akan keluar, memagari rumahmu dan langsung pulang. Ucapnya. Dia pun berpamitan keluar. Aku pun mengikuti perintahnya. Melakukan ritual itu. Setelah aku baca 100 kali dan aku membuka mata, aku kaget. Di depanku ada suamiku. Aku ingat tadi dia bilang tak pulang, tugas di luar kota. Kok ini ada di rumah? Aku ingin menanyakan tapi mulutku tak bisa mengucapkan. Dia menyuruhku bangun dan memintaku melakukan kewajibanku. Aku hanya bisa menuruti kemauannya. Aku merasa suamiku beda lagi. Dia seperti saat di rumah Mbah Daus. Begitu kuat dan mendominasi, aku merasa sangat lelah saat itu. Benar-benar tak bertenaga. Sebelum aku tak sadarkan diri, aku melihat suamiku berubah. Itu Mbah Daus. Aku tak mampu berbuat apa-apa. Dan aku tak sadarkan diri lagi. Aku kembali bangun ternyata sudah siang. Aku tak masuk kerja hari ini. Tubuhku lemah. Aku mencoba mengingat yang terjadi semalam, tapi aku tak ingat apapun. Aku hanya mengingat Mbah Daus datang dan berpamitan pulang. Setelah 1 bulan dari kejadian itu, aku mulai merasa mual. Saat aku cek ke dokter, aku hamil 2 minggu. Aku sangat bahagia sekali, begitu juga suamiku. Tamat.